proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh tentara Amerika Serikat. Hal ini membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya, ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Pada dasarnya, perbedaan pendapat tersebut terkait waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Bah, betulnya yang kudengar ini? Tak salah dengarnya aku ini. Kalau kayak gitu, ku kasih taulah dulu sama si Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Masuk, Bang. Ada apa maksud kalian datang ke sini? Ini Bang, kata Syahrir dia mau ngomong sama Bang. Ngomonglah Pak Syahrir. Jadi kayak gini Bang, ku dengar tadi di radio Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Jadi kayak mana kesempatan ini kita proklamasikan kemerdekaan biar ada kepemimpinan kita. Kalau gitu kau bilang mana lah aku melakukan sendiri, itu kan hak PKI. Jadi Bang, Maaflah, kita nggak boleh terburu-buru. oke lah kalau gitu Abang bilang, ayo Lek. Bisa Bang? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22 WIB, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Cahyro Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Ada apa ini? Masih mas, kalian. Malam ini juga kita kibarkan revolusi. Ayo Lek, kita rebut kekuasaan Lek. Siap kami, Lek. Kami taruhkan pun nyawa kami. Ya Lek, siap kami Lek. Kalau Abang nggak bertindak cepat malam ini, besok bakal banyak pertumpahan darah sama pembunuhan besar-besaran. Nah, aku potong leher Kinda. Kapan nunggu besok kau? Udah, kalian gak usah gaduh. Duduk aja kalian, kita usahakan yang baik. Gak ada gunanya dengan gaduh. Duduk. Kita nggak boleh terburu-buru. Kenapa nggak kau aja ngomong sendiri? Ngapain suruh si Bang Karno ini? Aku cuma mengingatkan, Lek. Kalau kemerdekaan nggak kita lakukan malam ini, besok bakal banyak rakyat yang membunuh orang-orang korban apa nih? Benar Bang. Ngapain kita nunggu Jepang yang kemerdekaan? Kenapa nggak kita aja? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Kita bisa Bang, kita bisa. Benar Lek, mari kita laksanakan proklamasi. Benar, Lek. Hormatkanlah. Malam ini Bang, malam ini. Tenang-tenang.
bagaimana perasaan kalian, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan kalian karena akan ada banyak lagi korban jiwa nanti. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya orang itu ke satu tempat. Siapa itu kita paksa orang itu. Aku setuju biar Jepang nggak bisa mempengaruhi kita, tapi kemana kita bawa? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok kan luas, kemana kita akan menaruh keduanya? Kemudian Darwis menelpon Subeno. Assalamualaikum. Salam, ada apa ini Darwis? Kami akan menculik Bang Karno sama Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Nyuri orang itu? Iya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Dah pasti kuamankan kalian semua di rumah Jauh Kesong. Baiklah, makasih, Lek. Sama-sama, Le. Tuh, dan ditempatkan di rumah Jio Kesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya lah, bisa suruh kayak mana? Setuju, Klan? Pukul berapa tepatnya? Kalau jam 4 di mana? Setuju. Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 04 WIB, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mari Bang, Bang Hatta ikut kami. Mau dibawa kemana kini? Lagi pula kita mau kemana? Rengas Dengklok, ini sudah keputusan kami Bang. Lagi pula para pemuda akan menyerbu kota. Lagian apa yang mau diomongkan? Kita nggak akan bisa melawan orang itu, karena tentara di Jepang di Jawa itu masih kuat-kuat, masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami Bang. Abang harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan kau Le. Ayo Le, waktumu hampir habis. Oke lah kalau gitu. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bang Karno, Bang Karno. Selamat libur. Kenapa ini? Kau harus ikut ke Rengas Dengklok sekarang juga. Ngapain harus ikut sama kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kami Bang. Abang harus kami bawa sama Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Masa ada kalian kalau aku punya istri, anak yang masih kecil, gimana putur itu? Kenapa banyak orang Bang? Si Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Ini dia orang ini, membawa nyambut semangat ke Rengas Dengklok. Untuk apa Bang? Biar jauh Bang Karno dan Bang Hatta dari serangan Jepang. Jadi aku sama si Guntur kayak mana? Kalian tinggalkan kami? Betul, gak mau aku bisa sama istriku. Kalau kalian bawa aku, kalian bawa pula orang itu. Oke lah Bang. Kami akan bawa abang, anak abang, istri abang. Tapi kita harus pergi sekarang. Oke lah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kesong. Sebenarnya apa demokrasi ini makanya kalian bawa aku kemana? Mau abang sama Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Kemudian Soekarno, Wikana, Fatmawati masuk ke ruangan. Iya, kau ini datang ke sini. Orang ini bawa istri sama cucu juga ya? Iya. Jadi gini Bang, kami mau berjuang segera untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita sudah meminta Bang, ingat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Aku tak setuju dengan itu Bang. Kami para pemuda ingin kemerdekaan itu harus diciptakan kami sendiri, bukan hadir dari Jepang. Benar Bang, jika kita merdeka atas radio Jepang, maka kita adalah lingkungan Jepang, kita bisa dijaga lagi Bang. Kemudian Saleh masuk dengan tergesa-gesa. Ada apa Saleh? Kenapa kau kayak buru-buru kayak gitu? Ada Bang Subarjo di luar, memaksa kali dia mau jemput Bang Karno.
Kemudian Wikana dan Saleh pergi keluar untuk menemui Suebarjo. Nah, bisanya aku bawa Bung Karno sama Bung Hatta. Buat apa orang itu? Batal rapat PPKI karena nggak datang orang itu. Nggak bisa, kau nggak berhak membawa mereka pulang, Bang. Kenapa pula? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak orang itu supaya melakukan proklamasi kemerdekaan. Kalau gitu bisa kujumpai dulu orang itu. Ayolah masuklah. Rapat PPKI batal, Bang. Terus Jepang juga udah nyerah sama sekutu. Bukannya aku sama si Sari udah ngasih tahu sama kamu? Percaya tak? Kalau kayak gitu tunggu apa lagi? Ayolah kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bang. Ya, saya memang kayak gitu. Okelah, turun di tentang kalian. Fatmawati datang menggendong Guntur yang menangis menghampiri mereka. Sudah bisa kami boleh pulang. Biar anaknya terus menangis. Betul. Wikana, bisa jadi bawa Bung Karno sama Bung Hatta yang mau pulang? Enggak. Aku janji menjaga keduanya dengan taruhan nyawa. Apa bisa berpegang janji itu? Tentu bisa. Baiklah kalau kayak gitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Kita bicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita ini. Kita butuh tempat ini, Bang, tapi dah malam. Jepang pun nggak mungkin apalagi membicarakan proklamasi. Aku punya ide. Kayak mana kalau kita pinjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu kau malam-malam. Jadi kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan besok. Betul yang kau bilang itu. Kalau kayak gitu masuklah. Senangnya hatiku. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Bang, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara yang saksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 17 bulan 8 kurang 5 waktu bangsa Indonesia. Sudah siap? Setuju semua? Setuju. Jadi siapa yang menandatangani naskah ini? Kayak mana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Kurasa janganlah, Bang. Lebih bagusnya kurasa Bang Karno sama Bang Hatta yang menandatangani mewakili bangsa Indonesia. Nak Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siapa? Kapan kita melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, bagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu dalam sehari semalam Islam sholat sebanyak 7 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bang. Lebih cepat lebih bagus. Pukul berapa kita laksanakan? Pukul 10 tepat. Setuju. Kau lupa Fatmawati untuk menjadi merah putih. Tolong siapkan jamnya. Baik, Bang. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bang Karno. Setuju. Sayuti masuk membawa naskah yang sudah diketik memberikannya kepada Soekarno. Ini naskahnya tolong ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong nanti kau perbanyak naskah ini biar disebarkan di seluruh Indonesia. Siapa? Jumat pagi pukul 10, Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta akan membacakan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Apa bilang ya? 45, Soekarno.